좋은 몸이야. 아름답고. 요즘은 좀 어때요? Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karena Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Nah, film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre romance thriller dari Korea nih cuy. Nah mantep nih, yang berjudul The Puppet tahun 2013 cuy. Oh, aduh nih film boneka-boneka nih kayaknya nih. Film yang berdurasi tayang 1 jam 25 menit ini rilis pada tanggal 20 Juni tahun 2013 dan dibintangi oleh mbak-mbak lucu-lucu manja lagi ya. Yaitu Mbak Soyunhan cuy. Nah, sering menaruh cerita dari film ini, siapkan cemilan kalian nih, langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang dokter kejiwaan yang bernama Ji-hun yang sedang menghadapi pasiennya yang berniat ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Yang dimana Ji-hun ini diceritakan adalah merupakan seorang dokter jiwa dan ahli hipnotis yang bisa menyembuhkan orang depresi dan mengalami gangguan mental dengan cara hipnoterapi. Setelah berkonsultasi dengan salah satu pasiennya, Ji-hun pun terlihat menemui rekan kerjanya sesama dokter yang bernama Jun-ki yang sedang curhat tentang persoalan cinta dan asmaranya. Selain menjadi dokter kejiwaan, Ji-hun ini pun juga diceritakan kerap mengisi pembicara bagi mahasiswa universitas dan menjelaskan bagaimana cara hipnotis yang bisa mempengaruhi kepribadian dan emosi seseorang. Ketika Ji-hun ingin menunjukkan metode hipnotisnya di depan kelas, terlihat salah seorang mahasiswi yang bernama Yuri mengangkat tangan karena ingin sukarela untuk menjadi objek percobaan hipnotis tersebut. Benar saja, saat Ji-hun memberikan sugesti kepada Yuri kalau Yuri mendengar sebuah tepuk tangan maka ia akan menghapus tulisan di papan tulis, Yuri pun secara tidak sadar ternyata melakukan apa yang telah diminta oleh Ji-hun. Setelah kelas berakhir dan semua bersiap untuk pulang, Ji-hun pun terlihat ditemui oleh Yuri mahasiswinya tadi yang menagih minta ditraktir makan karena sudah mau menjadi objek percobaannya. Di tempat lain, Jun-ki sang dokter umum, ia pun terlihat sedang makan siang dengan seorang gadis muda yang dimana itu adalah merupakan pacar barunya yang bernama Hyun-jin. Anehnya, belum sempat menghabiskan makan siangnya mereka, Hyun-jin malah tiba-tiba saja bergegas untuk pergi dari tempat itu akibat melihat sosok misterius yang ternyata selama ini telah mengikutinya. Bingung dengan apa yang telah terjadi dengan Hyun-jin pacarnya, Jun-ki pun menceritakan hal itu kepada Ji-hun. Akan tetapi Ji-hun ini terlihat tidak peduli akan semua hal itu. Yang dimana Ji-hun ini ternyata adalah seseorang yang tidak peduli akan adanya cinta dan hubungan asmara dan hanya menghabiskan waktu hidupnya dengan bekerja. Ketika sang teman bertanya apakah Ji-hun ini tidak pernah merasa kesepian, pertanyaan itu pun sekilas membuat Ji-hun menyadari akan sesuatu dan membuatnya sadar kalau ada bagian dari hidupnya yang selama ini telah kurang, yaitu ruang kosong di hatinya yang merupakan adalah cinta. Saat Jun-ki mengetahui kalau Hyun-jin pacarnya mengalami gangguan kesehatan mental yang kerap membuat sang pacar tidak bisa tidur, Jun-ki pun meminta Ji-hun temannya untuk membantu Hyun-jin dengan berkonsultasi agar kondisi Hyun-jin pacarnya ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Singkat cerita, ketika Hyun-jin sudah berkonsultasi dan menceritakan apa yang telah dialaminya, Ji-hun pun mengatakan kepada Jun-ki kalau Hyun-jin pacarnya telah memiliki kepribadian ganda dan sering berhalusinasi yang disebabkan oleh trauma di masa lalu saat ia menjalin hubungan dengan seseorang. Berniat ingin menjadi seorang teman yang baik, Ji-hun pun memberikan saran kepada Jun-ki kalau Jun-ki sebaiknya berhenti untuk berhubungan dengan orang seperti Hyun-jin karena orang seperti itu kerap berbahaya dan sulit untuk ditebak. Akan tetapi Jun-ki yang malah merasa kasihan kepada Hyun-jin, Jun-ki pun bilang kalau ia tidak akan mundur dan akan menemani Hyun-jin sampai sang pacar itu telah sembuh. Di tempat lain, Hyun-jin yang ternyata merupakan orang yang berprofesi sebagai pembuat boneka, ia pun terlihat tidak pernah merasa tenang dengan hidupnya karena kerap dibuat takut oleh sosok menyeramkan yang selalu menatap dan mengikutinya. Akibat hal yang dideritanya itu,
Hyunjin pun lantas kembali menemui Ji-hoon untuk berkonsultasi. Hyunjin bercerita kepada Ji-hoon kalau pada saat sosok menyeramkan itu menatap matanya, ia pun seketika lantas tidak sadarkan diri dan tiba-tiba saja terbangun di tempat yang berbeda. Saat Ji-hoon mencoba membantu Hyunjin dengan cara menghipnotisnya untuk berbicara dengan kepribadian Hyunjin yang lain, tiba-tiba saja sosok itu lantas muncul dan malah mencoba untuk menggoda Ji-hoon, yang membuat Ji-hoon terpaksa harus bergegas menghentikan sesi terapi tersebut. Singkat cerita, akibat selalu teringat dengan apa yang telah dilakukan sosok Hyunjin yang jahat kepadanya, Ji-hoon pun terus selalu teringat akan godaan itu dan mulai tidak berpikir tenang, yang membuat Ji-hoon tidak bisa menolak saat kepribadian Hyunjin jahat kembali mengajaknya untuk cangkul-cangkul lagi. Aduh nih cangkul-cangkul sama hantu cu. Aduh nih gimana nih? Gue juga mau ya nyobain. Penasaran cu. Cobain lah, ntar cari ke kuburan. Sampailah pada waktu sesi terapi pertemuan terakhir antara Ji-hoon dan Hyunjin pasiennya, berhubung sudah merasakan bakpao putih hantu yang ternyata lumayan enak. Ji-hoon pun menghipnotis Hyunjin dan mensugestinya kalau setiap hari Minggu jam 3 sore Hyunjin ini akan selalu merindukan Ji-hoon dan akan bergegas mencari Ji-hoon karena merasa khawatir dan tidak tenang. Benar saja, sesuai dengan sugesti yang sudah diberikan oleh Ji-hoon, Hyunjin malah merasa stres dan merasa khawatir setiap hari Minggu pada pukul jam 3 sore dan langsung bergegas mencari keberadaan Ji-hoon untuk memeluknya. Ji-hoon yang selama ini sudah merasa kesepian di dalam hidupnya, ia pun lantas memanfaatkan kedatangan Hyunjin untuk cangkul-cangkul gergaji setiap hari Minggu yang berlangsung lama secara diam-diam di belakang Junki temannya. Sampailah pada suatu hari, ketika Yuri akhirnya mengutarakan perasaannya kalau ia telah jatuh cinta kepada Ji-hoon saat pertemuan pertama, Ji-hoon pun juga tidak menyia-nyiakan hal itu dan mengajak Yuri untuk datang ke rumahnya agar ia bisa mencangkul gadis muda itu secara suka-suka. Aduh nih, semuanya dicangkul cuk. Saat sang dokter ini sudah mulai bosan dengan Hyunjin yang setiap minggu sore datang untuk minta dicangkul-cangkuli, Ji-hoon pun pergi meninggalkan Hyunjin di rumahnya untuk pergi berkencan dengan Yuri dan melakukan adegan cangkul di dalam mobil. Cangkul-cangkul terus anjir. Hyunjin yang merasa kesepian hanya sendiri di dalam rumah dan stres karena telah ditinggalkan oleh Ji-hoon, Hyunjin pun terpaksa melakukan adegan solo karir agar jiwanya bisa tenang untuk mengobati rasa rindunya itu. Nah, mantap nih solo karir sekarang ya. Meninggal nih gua nih filmnya nih. Sampai pada akhirnya, ketika Ji-hoon ini sudah merasa muak dengan kedatangan Hyunjin setiap minggunya, ia pun memutuskan untuk melepaskan pengaruh hipnotisnya terhadap Hyunjin, mengungkapkan kalau ia sudah jatuh cinta kepada Yuri dan berniat ingin menikahinya, dan meminta Hyunjin ini melupakan sugestinya untuk menjalani hidup dengan bahagia setelah ini. Beres kejadian tersebut, Hyunjin pun lantas kembali melanjutkan hari-harinya sebagai pembuat boneka. Akan tetapi naasnya, setelah Hyunjin ini sudah terlepas dari hipnotisnya Ji-hoon, ia malah kembali merasakan depresi dan stres seperti dulu, dan terpaksa harus menjalani hari-hari buruknya akibat merasakan penderitaan yang sama. Di samping Ji-hoon yang sudah mulai bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya, Junki, yang juga berniat ingin melamar Hyunjin, ia pun terlihat membawakan bunga dan bergegas menemui Hyunjin dengan perasaan bahagia, yang berakhir tewas mengenaskan karena ditikam Hyunjin akibat teringat dengan masa lalunya saat melihat cincin. Selesai merenggut nyawa laki-laki yang berniat ingin melamarnya itu, Hyunjin yang sekarang telah dirasuki oleh kepribadian jahatnya tersebut, ia pun mendatangi Ji-hoon dan membawa Ji-hoon ke tempatnya untuk melihat jasadnya Junki dan mengutarakan perasaan cinta yang ia rasakan terhadap Ji-hoon selama ini. Dan filmnya pun berakhir dengan Yuri yang terpaksa harus melupakan rencana pernikahannya karena sang kekasih sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dan Ji-hoon yang ditawan di ruangan itu tidak bisa kabur saat kalah berkelahi dan terpaksa harus menjadi boneka pemuas untuk Hyunjin sampai meninggal. Cuy. Aduh nih kayak begitu ya endingnya ya. Intinya nih karma nih cu kayaknya ya. Kebalik ya sekarang ya. Ji-hoon yang sekarang jadi boneka cu. Untuk memuaskan Hyunjin manja nih ya. Sepanjang hidupnya cu. Melayani hantu cu untuk cangkul-cangkul nih. Hantu juga punya hasrat ya. Jangan diremehkan ya. Lah, udah cu, udah kita closing aja udah. Closing aja udah cu. Terlalu kemana-mana nih ngomongnya nih. Guys, jangan
mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film The Puppet tahun 2013 di Google Chrome. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film suruh yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini Mulani. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus aja guys. Bye-bye.